Perkenalkan, nama saya Antoni Pentagon, biasa dipanggil Anton, NIM 21341 dari Kehutanan B. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penginderaan jauh yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti di dalam video ini. Yang dibahas pada kali ini adalah apa sih penginderaan jauh itu, apa aja komponen dalam penginderaan jauh, apa aja teknologi digunakan dalam penginderaan jauh, dan apa sih citra yang dalam penginderaan jauh. Yang tahu lengkapnya, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama aku Amadi dari Riau, Kehutanan 192150. Jangan lupa kelas B RAPP. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prinsip dasar penginderaan jauh. Nah, sebelum kita masuk dalam prinsip dasar penginderaan jauh, kita harus tahu dulu guys, apa itu pengertian dari penginderaan jauh. Nah, pada tahun 1979 oleh daripada Listen sama Kiefer itu menjelaskan bahwasanya penginderaan jauh, indraja atau remote sensing itu merupakan seni atau ilmu untuk mendapatkan informasi tentang area, objek ataupun fenomena melalui analisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut guys. Nah, pada tahun 1987 dijelaskan lagi nih sama Susanto bahwasanya alat yang dijelaskan di atas itu merupakan alat-alat penginderaan jauh atau sensor. Nah, alat-alat sensor ini biasanya kita ketahui dengan seperti pesawat atau balon udara, dan bahasa kerennya itu ada satelit. Nah, selanjutnya ada ahli ketiga nih daripada buku Susanto pada tahun 1985. Ada namanya Lirjennya, namanya Lirjen. Pada tahun 1985 menyatakan bahwasanya penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisa informasi tentang bumi. Nah, informasi ini khusus terbentuk dari radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh bumi itu sendiri. Nah, dari berbagai macam pendapat para ahli di atas yang saya sebutkan tadi, dapat kita ambil 3 komponen utama, yaitu objek yang diindra, sensor untuk merekam objek, dan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Nah, itu aja lah guys untuk pengertian daripada penginderaan jauh. Untuk lebih lengkapnya nanti kita dengarkan dari kawan-kawan saya. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Muhammad Almarifki, NIM 21194 dari kelas FADIB. Kelas saya akan membawa materi tentang penginderaan jauh, terkhusus pada komponennya. Komponen penginderaan jauh. Teknis pada penginderaan jauh terdiri atas berbagai komponen, yaitu yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga pada penginderaan jauh ialah energi matahari. Energi matahari ini akan memberikan panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Yang kedua adalah atmosfer dan lapisan udara. Atmosfer atau lapisan udara tersusun atas berbagai komponen gas. Gas-gas tersebut berupa oksigen, nitrogen, helium, hidrogen, dan lain-lain. Gas-gas ini akan menghasilkan radiasi elektromagnetik. Yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dengan objek. Interaksi antara tenaga dan objek itu didapat dari rona antara tenaga dan objek. Rona tersebut dapat berupa warna. Yang ketiga adalah sensor dan wahana. Sensor adalah alat pemantau yang digunakan dan diletakkan pada wahana yang berupa pesawat atau satelit. Wahana adalah sarana atau media untuk meletakkan sensor guna mendapatkan indraja. Yang kelima adalah perolehan data. Perolehan data terdiri atas 2. Yang pertama adalah data numerik atau digital. Data numerik atau digital didapat dan diperoleh dengan menggunakan data komputer. Yang kedua adalah manual. Manual ini digunakan di stetoskop. Yang terakhir adalah penggunaan data. Penggunaan data biasanya digunakan oleh instansi untuk dibaca dan dianalisis. Oke, baiklah penjelasan terkait komponen
penginderaan jauh dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Dendi Ramadan. Saya berasal dari Kutanan kelas B ya, Syakehi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai tentang alat teknologi yang ada dalam penginderaan jauh. Di sini saya memakai dua, yaitu satelit dengan drone. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan nantinya apa sih sensor dan perekam sensor yang ada dalam penginderaan jauh ini. Ya teman-teman, pada kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yang mana saya akan menjelaskan teknologi yang dipakai dalam penginderaan jauh. Salah satunya yang pertama itu ada satelit, citra satelit. Itu untuk mendeteksi objek dan fenomena alam yang terjadi sangat bergantungan terhadap resolusinya, baik spasial, spektral, radiometrik, dan temporal. Bencana geologi pada umumnya berhubungan dengan proses geologi, yaitu proses-proses yang berasal dari permukaan bumi atau eksogen atau di bawah permukaan bumi atau juga endogen yang melibatkan material batuan penyusunnya. Dengan bantuan citra penginderaan jauh itulah dapat dibuat pemetaan berupa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya bencana dan manajemen dalam menghadapi bencana pada suatu daerah. Hal ini sangat penting sekali dalam pengolahan suatu wilayah yang rawan dengan bencana, sehingga dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke yang kedua, yaitu drone. Siapa sih yang nggak tahu drone? Drone itu sebuah alat yang kecil, simpel, dan bisa kita bawa kemana-mana. Drone ini sangat efektif apabila kita memakainya untuk menangkap citra atau penginderaan jauh. Biasanya drone ini sangat dibutuhkan sekali pada saat sebuah perusahaan yang ingin membuka sebuah lahan baru. Dan drone ini juga sebuah alat yang sangat sering sekali digunakan di dalam bidang kehutanan. Di sini saya ingin memberitahu kepada teman-teman sedikit banyaknya, yaitu kegunaan drone dalam industri. Yang pertama itu pemetaan hutan dan keanekaragaman hayati. Drone itu dapat digunakan dalam pemetaan hutan. Sebuah drone kecil yang bisa kita arahkan untuk diterbangkan ke atas ke area hutan, dan ini mampu mengembalikan data yang menunjukkan luasnya hutan dan informasi terkait lainnya, termasuk aktivitas manusia yang ada di sekitar hutan tersebut. Lalu yang kedua, manajemen kehutanan dan kehutanan yang presisi. Yang mana parameter yang berbeda terkait dengan hutan, seperti luasnya tutupan kanopi, jumlah pohon, dan estimasi volume juga dapat dicapai secara efisien melalui penggunaan pesawat terbang tanpa awak. Itu tadi disebut dengan drone. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan drone biasanya akurat dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan lebih baik dibandingkan dengan metode lain. Oleh karena itu banyaknya orang yang menggunakan drone dalam mendapatkan informasi yang akurat. Oleh karena itu drone adalah suatu alat yang sangat baik sekali digunakan dalam kegiatan industri. Lalu ada mengukur celah tajam hutan dan atribut penting lainnya. Ketinggian tajam dan atribut lainnya adalah beberapa fitur hutan terbaik yang digunakan oleh para profesional hutan. Data ini perlu diakses secara akurat dan berkat teknologi LiDAR yang sekarang dapat dipasang pada drone. Informasi dapat diakses dengan cepat dan efisien. Dan juga dengan adanya drone, tidak perlunya lagi orang meraih informasi jumlah dan kematangan produk tanam tersebut tanpa harus mendatangi setiap pohonnya. Akan tapi dengan adanya drone bisa mendapatkan hasilnya dapat difoto ataupun dapat dilihat dari drone tersebut. Ya teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sensor pada penginderaan jauh. Sensor merupakan alat untuk merekam objek pada penginderaan jauh. Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi akan diterima dan direkam oleh sensor. Sensor mempunyai kepekaan yang berbeda terhadap bagian spektrum elektromagnetik.
Kemampuan sensor untuk merekam gambaran objek terkecil disebut juga sebagai resolusi spasial. Resolusi spasial itu merupakan petunjuk bagi kualitas suatu sensor yang digunakan. Semakin kecil yang dapat terekam, semakin baik kualitas sensornya. Penginderaan jauh juga memerlukan alat penginderaan berupa kamera, sonar, radiometer, atau magnetometer yang dipasang pada wahana berupa balon udara, pesawat terbang, atau satelit. Objek yang terekam pada sensor dapat diidentifikasikan dan diteliti dengan mengkaji hasil rekamannya. Sensor dapat berfungsi apabila terdapat zat antara atau media yang berupa atmosfer. Terdapat dua jenis sensor dalam penginderaan jauh, yaitu yang pertama sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif yaitu suatu alat sensor yang hanya dilengkapi dengan alat penerima pantulan gelombang elektromagnetik, misalnya sensor satelit. Sedangkan sensor aktif adalah alat yang dilengkapi dengan pemancar dan alat penerima pantulan gelombang, misalnya sensor radar dan sensor sonar. Lalu selanjutnya sensor berdasarkan proses perekamannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada sensor fotografik dan ada sensor elektromagnetik. Kalau sensor fotografik adalah sensor berupa kamera yang bekerja pada spektrum tampak pada mata dan menghasilkan foto atau citra sama dengan warna aslinya. Sedangkan sensor elektromagnetik adalah sensor bertenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X sampai gelombang radio. Saya akan memberitahu yaitu teknologi elektromagnetik terlebih dahulu. Itu yang digunakan dalam sensor elektromagnetik antara lain. Yang pertama, sensor sonar atau tenaga suara. Yang kedua, sensor kamera dan anemometer atau tenaga elektromagnetik. Yang ketiga, sensor graviometer atau sama dengan tenaga gravitasi. Sensor magnetometer itu sama dengan tenaga magnetik. Sensor seismometer itu sama dengan tenaga seismognetik atau getaran. Lalu kita memasuki yang terakhir, jenis sensor. Jenis sensor dalam penginderaan jauh itu ada 6. Yang pertama ada ultraviolet, ada sinar tampak atau panoramatik. Yang ketiga ada inframerah pantulan, yang keempat ada inframerah termal, yang kelima ada gelombang mikro atau radar. Yang keenam adalah radar. Ya, itu tadi penjelasan sedikit dari saya dari alat dalam penginderaan jauh. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh alat teknologi dalam penginderaan jauh. Di sini saya hanya memakai menjelaskan dua saja. Lalu yang kedua tadi saya sudah menjelaskan sensor dan perekam sensor yang ada dalam penginderaan jauh. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Lebih dan kurang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Archijun Davidson, anggota dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai penginderaan jauh. Nantinya saya akan membahas mengenai citra dalam penginderaan jauh. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudara Dedi. Materi yang akan saya bawakan merupakan citra dalam penginderaan jauh. Materi ini menyangkut pengertian secara umum mengenai citra penginderaan jauh. D. Citra penginderaan jauh. Citra yang dimaksud pada materi kali ini adalah gambaran yang tampak dari suatu objek sebagai hasil dari proses perekaman sensor maupun alat pemantau lainnya yang mengamati objek tersebut. Data citra yang diperoleh ini memiliki beberapa karakter, yakni karakter spasial, karakter spektral, dan karakter temporal. Secara umum, pengolahan data citra terbagi ke dalam pre-processing citra dan klasifikasi citra. Selanjutnya, mengenai karakter-karakter dan proses pengolahan citra ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok lain. Materi selanjutnya adalah data hasil citra. Data hasil citra ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra non-foto adalah hasil yang didapat dengan menggunakan sensor non-kamera. Gambarnya dapat diperoleh dengan menggunakan penyerahan scanner yang berdasarkan pada penyaman atau kamera yang detektornya bukanlah film. Proses perekamannya parsial dan direkam secara elektronik.
Sedangkan citra foto adalah gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan atau perekaman menggunakan kamera. Gambarnya ini dapat diperoleh dengan alat perekam kamera dengan detektor berupa film dengan mekanisme perekaman serentak. Biasanya direkam dalam spektrum tampak atau perluasannya. Mungkin salah satu contoh penerapan citra penginderaan jauh dalam kehidupan adalah perekaman terhadap pola awan guna mengetahui cuaca dalam bidang meteorologi, mengamati sifat fisik laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampak pada bidang kelautan maupun lain-lainnya. Mungkin itu saja mengenai citra dalam penginderaan jauh. Sekian, terima kasih. Jadi pada materi penginderaan jauh kali ini saya dapat menyebutkan bahwa penginderaan jauh itu sendiri adalah upaya untuk memperoleh data dari jarak jauh dengan menggunakan peralatan tertentu yang kemudian dianalisis dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, keperluan apa aja? Misalnya di dalam bidang kehutanan itu sendiri dapat mengetahui klasifikasi tanah dalam suatu lahan, membantu melacak dalam kondisi tanah, mempermudah mengetahui produktivitas suatu hutan, dan juga dari komponen dari penginderaan jauh, sumber tenaga, atmosfer, interaksi antar tenaga dan objek, sensor dan wahana, serta peranan data dan penggunaan data. Dan teknologi yang digunakan dalam penginderaan jauh tersendiri itu adalah berupa alat, yaitu berupa satelit, pesawat, balon udara, dan lain-lain. Sensor ada dua, yaitu fotografi dan elektronik. Sedangkan citra itu sendiri ada dua, yaitu foto dan non-foto. Foto itu merekam objek dengan menggunakan kamera, sedangkan non-foto itu tanpa menggunakan kamera. Baiklah, sekian dari video kami tentang penginderaan jauh. Semoga teman-teman dapat menyukai video kami. Kami mohon maaf atas kesalahan kami dalam bertutur kata. Baiklah, akhir kata, terima kasih. Salam rimbawan.